Pemirsa, Presiden Prabowo sudah siapkan pengganti Immanuel Ebenezer yang jadi tersangka kasus korupsi KPK di kabinetnya. Sementara itu, pemirsa, KPK meminta Noel untuk menjalani proses hukum daripada berharap amnesti dari Presiden. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan, pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kemenaker. Terkait hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Noel mengikuti proses hukum yang sedang berjalan daripada meminta amnesti. Meskipun pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden. Kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif Presiden ya. Meski demikian ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan. Nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik para tersangka, para saksi ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap dalam proses. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait Noel yang menjadi tersangka KPK pertama di anggota kabinetnya. Sudah diurus semuanya tuh, ya? Oke. Penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sebelumnya, Noel terjaring operasi tangkap tangan Kamis 21 Agustus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Jumat 22 Agustus 2025. Ex-Wamenaker itu juga disebut menerima aliran dana 3 miliar rupiah dari total pemerasan dan atau gratifikasi senilai 81 miliar rupiah. Noel juga disebut mengetahui praktik pemerasan itu, namun bukannya diberhentikan, dia malah membiarkan dan meminta jatah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kini kita ke kasus lainnya, pemirsa. Salah satu koleksi mobil Ridwan Kamil jadi sorotan publik. Ya, mobil milik ex-gubernur Jawa Barat yang disita KPK ini dalam kasus korupsi pengadaan iklan bank tersebut masih tercatat atas nama Presiden ketiga B.J. Habibie. Kita sedang mengumpulkan keterangan-keterangan di mana nantinya pada saat yang bersangkutan kita panggil, ya keterangan itu sudah, informasinya sudah banyak yang akan kita tanyakan. Mobilnya itu beli di Ila ya? Di mana? Mobilnya beli di Ilham Habibie itu. Kalau tidak salah, karena itu yang menjadi nilainya itu adalah saya tidak tahu apakah itu mobilnya berada di siapanya, tapi yang menjadikan bernilai. Kalau tidak salah STNK-nya masih STNK atas nama papanya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, staf khusus mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Pemeriksaan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penutupan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Ifsah merupakan salah satu pihak yang rumahnya sempat digeledah dan bahkan dicegah untuk berpergian ke luar negeri oleh KPK. Hari ini sudah ada pemanggilan dan hadir. Nanti saya cek. Ya, yang bersangkutan termasuk salah satu yang dilakukan penggeledahan dan juga salah satu yang merupakan pihak yang dicegah atau dilarang untuk bepergian ke luar negeri. Karena memang yang bersangkutan dibutuhkan keberadaannya untuk tetap di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ya, seperti hari ini pemeriksaan begitu, bisa hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan. Sebelumnya, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan KPK akan mengagendakan pemeriksaan orang-orang terdekat dari Yakut Khalil Qomas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kantor Pos Pati, Jawa Tengah dipenuhi warga Kabupaten Pati. Mereka mengirimkan surat kepada KPK untuk menetapkan Bupati Pati menjadi tersangka kasus korupsi.
Kantor Pos Pati, Jawa Tengah dipenuhi masyarakat Kabupaten Pati. Massa yang mengatasnamakan masyarakat Pati Bersatu ini tiba di kantor Pos Pati setelah berjalan kaki sejauh 1 km dari alun-alun Pati. Warga antre berdesakan di kantor pos dengan penjagaan ketat kepolisian. Masyarakat mengirimkan surat kepada KPK yang isinya mendesak Bupati Pati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Ini tadi yakin suratnya sampai ke KPK? Yakin dong, uang kantor pos nggak main-main dong. Kita yakin, kita percaya. Alasan terkuat kenapa Ibu minta Bupati-Pati dicopot atau jadi tersangka? Yang penting Bupati siapapun, yang penting Pati cinta damai, Mas. Aman, tertib. Menjalankan dengan baik pelayanan kami dan juga pengirimannya kepada tujuan. Jadi mungkin Bapak Ibu di loket kami nanti ada 9 loket yang akan melayani. Mohon bisa tertib ya untuk mengantri. Apakah nanti akan satu-satu atau nanti bisa dititip untuk di masing-masing loket. Mungkin seperti itu, silakan. Menghadapi banyaknya warga yang akan mengirimkan surat ke KPK, pihak kantor Pos Pati menyiapkan 9 loket pelayanan. Surat tersebut akan dikirim pada hari ini dan sampai ke KPK di Jakarta dalam waktu 2 hari. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa Ainus melaporkan. Bupati Pati Sudewo memangkir panggilan pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi rel kereta api. Ya, Sudewo sempat muncul ke publik dalam sebuah acara di Pati pemirsa setelah sepekan menghilang. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Pati Sudewo untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api Jumat kemarin. KPK menduga Sudewo menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR, namun Sudewo tidak hadir. Ada pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur kereta ya, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kita tunggu apakah nanti yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan. Sementara itu, usai sepekan menghilang pasca demo besar-besaran dan dikabarkan sakit, Sudewo muncul ke publik dalam sebuah acara pramuka di Pati. Kok baru muncul, Pak? Di kantor, tanda tangan koordinasi. Kemarin ke Jakarta juga, Pak, infonya, Pak? Di Jakarta ya karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri PU. Kalau sakit Pak kemarin, Pak? Sudah sembuh berarti ya? Ya, alhamdulillah doanya. Agak gimana Pak Bupati? Ya, monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang, Pak ya? Ya, insya Allah. Adapun dalam kasus dugaan korupsi rel kereta api Solo Balapan Kadipiro dan Kalioso tahun anggaran 2018-2022, KPK telah menetapkan sejumlah pejabat Kemenhub dan pihak swasta sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pemanggilan Bupati Pati ke KPK dan perkembangan kasus lainnya sudah ada rekan kami Anissa Rizkia. Ya, halo selamat pagi Anissa. Seperti apa rencananya pemeriksaan Sudewo yang akan dilakukan hari ini dan kira-kira pukul berapa? Dan apakah sudah terkonfirmasi terkait dengan kehadiran? Ya, Ayah dan juga Bayu, memang pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pihak KPK terhadap Bupati Pati Sudewo dijadwalkan pada hari ini. Namun kami belum mendapatkan info secara pasti undangan yang dilayangkan untuk pemeriksaan Sudewo ini di pukul berapa dan Bupati Pati ini akan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul berapa. Kami masih terus menantikan kedatangan beliau. Yang kita tahu bahwa Sudewo
ini akan diperiksa oleh pihak KPK terkait kasus dugaan pengadaan pembangunan begitu jalur rel kereta api di Jawa Tengah pada tahun 2018 hingga tahun 2022 pada saat Sudewo ini menjabat sebagai Komisi 5 DPR RI. Ya, kita tahu bahwa hingga saat ini status ataupun kapasitas dari Sudewo ini menjadi saksi yang akan diperiksa oleh pihak penyidik KPK terkait dugaan korupsi yaitu di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan khususnya proyek di wilayah Jawa Tengah. Dan sampai pagi hari ini kami pun masih menantikan kehadiran Bupati Pati Sudewo untuk tiba di Gedung Merah Putih ini untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Demikian Bayu dan juga Ayah. Baik Anissa, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK. Selamat bertugas kembali.